Sobat Ubi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Ubi, Mind Venture, kampus lebih dari sekedar kelas. Hari ini saya tidak sendirian. Saya akan ditemani beberapa anak muda yang tentunya akan berbagi informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube kita, Ubi TV. Nanti Sobat Ubi akan mendapatkan informasi banyak, mulai edukasi, entrepreneur, dan sharing-sharing diskusi yang tentunya bisa menambah wawasan teman-teman. Dan kali ini sama saya, Ibu Dwi Agustina Rahayu. Segmen kali ini kita akan membahas tentang pertukaran mahasiswa mandiri internasional. Kalau di segmen kemarin kita sudah diskusi dengan mahasiswa yang berkesempatan KKN di Thailand. Untuk kali ini kita juga masih membahas tentang internasional, di mana mahasiswa UBI ini berkesempatan menempuh pendidikan di kampus Malaysia. Dan langsung saja, saya tidak sendiri bersama cewek-cewek ya. Tepuk tangan dulu mana ini. Baik, gimana ini kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya, bersemangat ya. Semangat. Pasti. Sudah siap nih akan memberikan informasi-informasi tentang cerita-cerita pengalaman yang sudah dilalui atau dilakukan teman-teman ya. Tapi sebelum kita bahas ke sana, kita mau perkenalan dulu biar lebih akrab gitu ya. Agak tegang ya. Santai aja ya. Iya ya. Jadi kelihatan kalau tegang gitu ya. Oke, perkenalan dulu mungkin. Silahkan, dari siapa dulu? Halo Sobat Ubi, perkenalkan aku Maisha Fitria. Di Ubi aku menempuh pendidikan Teknologi Informasi, dan di INTI aku menempuh jurusan Bachelor of Computer Science. Oke. Prodi PTI ya, Mbak Maisha. Selanjutnya? Halo Sobat Ubi, perkenalkan nama saya Hanifah Lutfiana, biasa dipanggil Hani. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 6A. Di INTI saya menempuh program didik Bachelor of Business. Oke, Bachelor of Business ya, Mbak Hani. Selanjutnya? Halo Sobat Ubi, perkenalkan nama saya Irnanda Mailasanti. Di sini saya mengambil prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan saya sekarang menempuh semester 6. Dan di INTI, International University, saya mengambil jurusan International Business. Oh, sama ya, sama Mbak Hani. Oke. Perkenalannya udah, kita mau bahas dulu nih Mbak, yang pertama. Program ini tuh sebenarnya dilaksanakan di bulan apa sih? Berarti 1 semester di sana ya? Iya, Bu. Di kampus INTI University di Malaysia. INTI International University. INTI International University. Oke, itu coba dijelasin gimana sih caranya bisa mengikuti program itu? Siapa yang mau menjelaskan? Mungkin Mbak Maisha dulu. Ya, gimana? Jadi PNM ya, di UBI itu sebenarnya program pertukaran mahasiswa mandiri yang diselenggarakan oleh Universitas Bhinneka PGRI sendiri, yang juga dinaungi dengan UPPK dan salah satu program MBKM mandirinya UBI gitu. Oke, itu diselenggarakan waktu kemarin, pendaftarannya di bulan apa tuh? Di bulan Oktober Oktober 2024. Kemudian sampai di tahap seleksi, administrasi, itu pemberangkatan di bulan apa? Pemberangkatan kita di bulan Januari. Iya. Oke. Jadi itu memang programnya dari MBKM ya. Iya. Wah, keren. Gimana perasaannya? Mau tanya perasaan dulu deh. Sangat excited. bersyukur karena menjadi delegasi seseorang yang dikasih kesempatan untuk bisa melaksanakan program ini dan dikasih kepercayaan untuk bisa berangkat ke luar negeri. Kalau Hani gimana? Sama Bu, sangat excited sekali. Tapi kalau Mbak Adi kan sudah pernah juga ya? Nah, ini bisa dong diceritain. Sebelumnya saya ikut kegiatan KKN internasional di Malaysia juga, Bu. Pada bulan September sampai Oktober, jadi 1 bulan. Terus saya lanjut ikut kegiatan ini. Sebentar.
Berapa bulan? 1 bulan untuk 1 bulan KKN berarti internasional. September Oktober. Iya. Udah pulang ke Indonesia, balik lagi Balik Januari Iya. ke Malaysia. Iya. Oke. Kayaknya betah ya. Kalau Mbak Irnan, Saya sangat senang dan sangat bersyukur juga untuk bisa mengikuti PMM ini. Dan sebelumnya juga sama seperti Mbak Hani, Oke. saya ikut KKN internasional di Malaysia. oh berarti yang Mbak Hani sama Mbak Irnan itu KKN internasional di Malaysia, terus lanjut PMM. Iya. Kalau Mbak Maisa hanya PMM aja gitu ya. Oke, berarti tentunya punya pengalamannya masing-masing. Oke, coba saya mau tanya, apa sih perbedaan yang paling terasa kalau kuliah di Indonesia, di UBI tentunya sama di internasional di INTI University? Mungkin yang paling menonjol kurikulumnya ya. Oke. Ya, karena sangat-sangat beda kurikulum di Indonesia dan juga di Malaysia, di mana di INTI International University itu kita dibiasakan untuk belajar sebelum perkuliahannya berlangsung gitu. Jadi kita dikasih materi yang udah disediakan di aplikasi seperti Siakat ya kalau di UBI, kalau di sana Canvas Instructor. Itu kita nanti bisa akses materi-materi yang akan dijelaskan oleh dosennya. Oh, maksudnya misalkan jam 8 sampai jam 10 kuliah nih. Iya. Nah, itu untuk dikasih waktu space untuk belajar dulu atau gimana maksudnya? Jadi sebelum KBM dimulai itu kita udah dikasih PPT yang akan dijelaskan oleh dosen-dosennya. Itu di pertemuan pertama Iya. atau sebelum pertemuan dilaksanakan. di setiap pertemuan? Iya, Wow. seperti Terus? itu. Jadi nanti kita misal hari ini kita mau kuliah gitu, besok kemarinnya kita udah bisa belajar dulu. Iya, ya. Berarti harus sering-sering literasi Iya. ya. Nah ini yang tentunya bisa untuk untuk Sobat UBI jadikan contoh. Kebanyakan mahasiswa kita nih ya atau anak muda sekarang literasinya sangat kurang ya. Jadi kalau di INTI University itu dikasihkan materinya dulu begitu ya. Oke, kalau Mbak Hani apa nih yang rasa berbeda? Yang pastinya bahasa ya Bu, karena kalau di kampus kita Kalau kan Malaysia pakai bahasa apa? karena di sana jatuhnya di kampus internasional, jadi banyak dari berbagai negara juga yang datang, jadi pakai bahasa internasional juga, yaitu bahasa Inggris. Jadi yang paling terasa bagi saya sendiri yaitu bahasa. Bahasa ya. Iya, bahasanya. Oke, kalau berarti satu kelas itu berapa mahasiswanya deh? Saya tanya dulu. Untuk mahasiswanya tergantung matkul, tergantung ya. Jadi ada yang lebih dari 20, bahkan ada yang ini Bu, beberapa kelas tuh digabung jadi satu, kayak di gedung bioskop gitu. Teater namanya ya di sana. Dan ada juga yang sedikit cuma beberapa belas gitu. Tergantung matkulnya. Dari segi bahasa kalau Mbak Ani. Kalau Mbak Irnan? Kalau dari saya sendiri itu dari suasana kelasnya Oh, dan suasananya. orang-orangnya. Kan kalau di sana itu kondusif sekali ya kalau ketika pembelajaran dimulai seperti itu. Jadi terasa berbeda. Berbeda ya. Ya. Rekannya selain orang Indonesia, orang Malaysia ada lagi nggak? Banyak Bu, banget. banyak ada yang dari Afrika, ada yang dari Cina, yang kebanyakan tuh dari China. Iya. India. Ada banyak Bu juga. India, Bangladesh, Pakistan, Kirgistan, bahkan negara-negara yang belum pernah dengar di telinga tuh ada Bu di sana. Oke. Bagian Asia Timur. Untuk komunikasinya pakai bahasa Inggris. Iya. Kan kalau orang India, orang tadi yang disebutkan itu kan juga mereka juga belajar bahasa Inggris sebenarnya kan ya. Pasti aksennya kan berbeda. Oke, menarik sekali ini Sobat Ubi. Nah, ini tentunya Sobat Ubi biar lebih semangat lagi gitu loh, biar ada jiwa kompetisi. Wah, ini pengalamannya bukan hanya di Indonesia aja, harus ke internasional gitu ya. Oke, kalau berbicara dengan budaya dan adaptasi, apa sih tantangan budaya yang paling unik buat teman-teman yang sudah dialami selama di Malaysia? Budaya selain bahasa ya. Kalau bahasa kan rata-rata masih pakai bahasa Melayu gitu ya. Kayak apa sih, gimana sih kalau bahasa Melayu? Iya.
Cikgu. Iya, Cikgu. Iya, Cikgu. Oke. Apa nih budayanya? Tantangannya? Mungkin dari saya dulu ya, Oke, Bu. silakan Mbak Ani. Dari budaya, karena Malaysia tuh banyak pendatang, jadi budayanya tuh multikultural gitu. Oke. Jadi ya menyesuaikan dari orang, misalnya orang Cina, dari orang India dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Kita menyesuaikan lah. Kan siapa yang Iya. ditemui gitu. Oh gitu. Tapi selalu komunikasinya pakai bahasa Inggris gitu. Iya, apalagi kalau kebanyakan orang Cina tuh maksudnya untuk di kamar mandi dia kan maksudnya pakai tisu kayak gitu-gitu. Iya. Jadi kita juga Kebiasaan ya, menyesuaikan habit-habituasinya iya, budaya ya. yang beda. Kalau Mbak Irnan mungkin? Kalau saya Apa yang jadi sendiri tantangannya? dari segi makanannya. Oh iya, makanannya ya. Iya, kalau di sana itu makanan itu sangat berempah dan saya pribadi tidak terlalu suka. Oh, Dan rempahnya kuat. Iya benar. Dan di sana juga pedasnya tuh bukan pedas yang kayak kalau di sini kan pedas cabe gitu Iya. kan. Kalau di sana bukan. Pedasnya tuh kayak pedas saus gitu. Bahkan saus pun ada yang masam gitu rasanya. Oke ya. Iya ya. Kalau nasi sama kan ya? Kalau nasi beda, Bu. Oh, Beda Bu nasinya. Berasnya beda Bu. oh gitu ya. Iya. Bedanya gimana tuh? Dari segi bentuknya. Iya. Di Bentuknya sana besar. lebih panjang Iya. berasnya tuh. Oh. Jadi kayak nasi biryani, nasi kebuli. Iya gitu. betul. Gitu ya. Lagi dari segi makanan ya kalau Mbak Irnan. Kalau Mbak Maisha? Kalau saya mungkin transportasi ya. Oke, kenapa nih? Karena kalau terutama di Indonesia gitu, kita kan banyak lihat motor-motor gitu. Kalau di sana tuh minim banget motor, Oh, gitu kebanyakan ya? mobil. Dan juga karena kita tinggalnya di Tulungagung itu, jadi kayak untuk transport shuttle gitu, tuh kan nggak ada, jarang gitu. Nah di sana itu ada banyak dan kayak menurut saya lebih safety gitu loh kalau untuk pergi sendirian karena Kendaraan umum ya? iya, karena kayak kita udah ada jadwalnya sendiri, harus berangkat kapan, terus ini nanti kode busnya yang ini mau pergi ke sini, terus juga kayak keretanya juga jam ini segini di sini gitu. Jadi kita juga bisa tahu nih misal jadwal-jadwal kendaraan transportasinya itu kemana aja dan harus kemana gitu. Oke, berarti Tanpa ya harus takut fasilitas ya. tersesat gitu. gitu ya. Kalau di sini macet ya, Iya, kalau di macet. Indonesia. Jadi ada budaya dan adaptasinya makanan. Kemudian tadi ada transportasi. Kalau tadi dari segi Budaya yang budaya multikultural gitu ya. Wah, macam-macam nih ya. Lebih ke bahasa dan komunikasi. Pernah nggak sih salah paham gara-gara beda istilah? Kalau pernah, contohnya apa tuh? Kan kalau orang Malaysia apa bahasa yang sama kalau orang Indonesia sama Saya Malaysia? sendiri pernah Bu, saya sendiri Oke. pernah mengalami. Ah. Ternyata di Malaysia tuh ada istilah-istilah bahasa yang tabu digunakan. Maksudnya kalau di Indonesia tuh sering digunakan, tapi ternyata di Malaysia tuh tabu. Oke. Seperti contohnya kata butuh. Butuh kan artinya kalau di Indonesia kan Membutuhkan. Apa Perlu, sih? perlu, ya, iya. perlu. tapi di sana ternyata artinya beda, artinya Oke. alat kelaminnya laki-laki. Oke. Jadi untuk teman-teman yang ingin ke Malaysia, Iya, yang iya. mau ke Malaysia sebisa mungkin jangan menggunakan kata butuh, Oh, iya. karena di sana agak tabu. Oh, pernah? Maksudnya Mbak Iya, Mbak Ani pernah bilang gitu? Saya langsung, pernah. Loh, Iya, gitu ya? ada warga lokal yang kayak bilang jangan pakai istilah itu, Oh, suruh gitu. ganti karena di sana bahasanya agak tabu. Iya. Yang Untung kitanya nggak tahu ya. Iya. Iya ya, untungnya kita nggak tahu. Dan saya yakin warga Malaysia juga memaklumi, oh Iya. orang bukan orang Malaysia gitu ya. Oke, kalau Mbak Irna atau Mbak Maisha ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya. Oh ya. Kok kamu beda sendiri, Mbak? Oh, beda sendiri. main-main Bu. Oke, jadi mungkin kita juga nggak begitu banyak tahu ya. Itu masih ada kata butuh. Mungkin ada kata-kata lain yang Iya. kita belum tahu begitu ya. Salah satunya Salah satunya. kata-kata butuh. Oke. Aktivitas kampus dan pertemanan. Kita mengarah ke aktivitas kampus. Bagaimana rasanya berbaur dengan mahasiswa Malaysia atau yang dari berbagai negara? Lebih gampang atau malah canggung awalnya?
dari Mbak Apa yang dipersiapkan, mungkin lebih ke apa sih yang dipersiapkan teman-teman ketika untuk ke Malaysia, ke kampus ya, terkait dengan pendidikan kan pasti menggunakan tadi bahasanya bahasa Inggris gitu ya. Dipersiapkan apa, terus kira-kira pernah nggak di awal mau pemberangkatan atau persiapan itu overthinking ya, kira-kira sudah kepoin dulu kayak di YouTube atau di apa gitu. Silakan. Oke, dari saya dulu. Ya. Oke, kalau awalnya sih memang canggung ya dengan mahasiswa lokal di sana, dan ya Oh sebentar, mohon maaf saya potong. Tadi kan sebelumnya pernah KKN. Nah Iya. itu KKN-nya itu kan juga di Malaysia. Otomatis kan kalau Mbak Hadi sama Mbak Ira kan sudah punya pengalaman sebelumnya. Nah itu gimana tuh? Apakah KKN berbeda dengan, kalau KKN kan di masyarakat, kalau di kampus itu tentang ya elit-elit pendidikan lah gitu. Gimana Mbak Ira? kalau berbeda sangat kalau untuk KKN sama untuk PMM ini. Kalau di KKN kita kan di masyarakat gitu kan Bu, dan itu kita KKN juga kita mendidik yang mayoritas orang anak Indonesia. Oke. Jadi untuk bahasa yang berbeda tidak terlalu diperlukan gitu. Dan kalau untuk yang ini untuk PMM di perkuliahan ini sangat awalnya canggung. Oke. Awalnya canggung dan kita coba-coba kita coba berinteraksi. Soalnya orang sana tuh kalau tidak disenggol duluan tuh nggak mau nyenggol gitu loh Bu. Oke. Jadi harus dibasa-basi dulu. Oh gitu ya. Perkenalan dulu gitu. Kan kalau Mbak Ira kan prodinya bahasa Inggris nih, jadi kan lebih sedikit banyak bisa. Nah ini yang penyesuaiannya, gimana Mbak Hani atau Mbak Maisha? Kalau untuk saya sendiri, ya sama sih kurang lebih seperti Mbak Irnanda, kayak diketin dulu gitu. Kebetulan saya juga ada teman dari Myanmar, dan kita justru malah saling ngobrol tentang negara kita masing-masing gitu. Saya mengenalkan Labuan Bajo, Bali, dia juga mengenalkan objek-objek wisata di Myanmar seperti itu. Jadi ya seru sih. Teman pertamanya orang Myanmar. Kalau Mbak Irnan? Kalau saya dulu Teman pertama ngobrol. Untuk ngobrol saya sama orang Jepang. Oh. Yang bernama Iya. Yuni. Ya Yuni. Yuna. Oh iya Yuna. Namanya Yuna. Nasi udah kelompok. Kebetulan satu kelompok sama kita. Oke. Kalau Mbak Hani? Kalau saya sendiri, apa tadi Bu? Pertanyaannya, aduh. Ini apa yang persiapannya apa? Terus Oh, ada iya. canggung nggak ketika pertama menempuh di inti? Iya. Pastinya canggung juga, takut juga karena aksennya mungkin beda ya Bu. Aksen Melayu ya? Enggak, aslinya dari orang Cina aksennya seperti ini, dari Jepang aksennya seperti ini, dari Afrika. Apalagi kebanyakan mereka pakai aksen yang British gitu, yang orang Malaysia. Oh, iya. Jadi ya takut kayak nanti paham apa enggak ya gitu. Iya. Teman pertamanya? Teman pertama luar negeri saya dari Nigeria mungkin. Oh, Nigeria. Tapi dia kuliahnya di Vietnam. Itu temen sekamar sebelah kamar setelah tetangga gitu. Oh iya ini. Tetangga. Jadi teman-teman ini di inti International University itu biayanya gratis ya? Gratis menempuh selama 6 bulan atau 1 semester. 4 bulan 1 semester, intinya begitu. Jadi 1 semester teman-teman ini ke inti International University. Kemudian yang dibiayai kampus apa aja sih teman-teman? Visa, pendidikan di sana. biaya pendidikan di sana, besarannya berapa? Kalau pendidikan di sana kurang Kita kurang tahu Oh, ya. subsidi dari Terus kampus ada juga mungkin, apa lagi? subsidi dari Apa? kampus. Sama akomodasi. Kita dikasih uang saku itu 7.500.000 rupiah. Ya, jadi paspor sendiri ya? Paspor sendiri, uang tiket sendiri, tiket PP pulang sendiri. pergi itu sendiri. Kemudian visanya dari kampus. Jadi kampus itu memberikan akomodasi, visa, kemudian akomodasi untuk biaya hidup ya? Iya, biaya hidup. Besarannya 7.500.000. Dan penginapannya gimana? Penginapannya free dari kampus inti internasional. Jadi untuk Sobat Ubi, jangan khawatir nanti jangan-jangan nanti harus cari kosan lah atau penginapannya gimana. Ternyata
sangat aman nggak untuk keselamatannya teman-teman maksudnya? Aman banget tuh. Aman banget ya. Aman 100%. Aman banget ya. Oke. Oke. Seru ini ya. Coba kita mau membahas tentang sistem pendidikan dan pembelajaran. Ada nggak metode belajar yang di Malaysia yang menurut teman-teman itu beda banget, malah bikin semangat? Kalau tadi kan dari segi ini ya, metodenya dari pihak kampus di Malaysia itu memberikan referensi dulu kepada mahasiswanya. Teman-teman ini kan beda. Yang Mbak Hani sama Mbak Ernan satu jurusan. Iya, satu Di kelas juga satu kebetulan. kelas di bisnis apa? International business. Oh, international business. Kalau Mbak Meisha Computer science. di computer science ya. Nah, itu gimana tuh Mbak? Ada nggak sih metode belajar yang menurut teman-teman ini seru banget deh? Kayak aku semangat gitu. Ada sih Bu. Apa kalau Mbak Meisha? Di sana itu kan kita ada 2 sesi. Jadi misal kita ngambil 3 SKS itu nggak langsung jalan 3 SKS. Tapi ada misal 1 SKS untuk teori, 2 SKS-nya untuk praktek di hari lain. Dan sebagai mahasiswa computer science, menurut saya itu cukup efektif karena nggak bikin lelah gitu loh Bu. Jadi kita tuh paham secara teori dan juga paham secara praktikum. Seperti itu. Dan ya cukup membuat motivasi lah untuk belajar gitu. Jadi kita bisa fokus pada satu hal yang ya fokus ke situ gitu. Misal hari ini kita belajar teori, terus kita fokus nih ke teori, terus di hari lain besoknya kita mulai praktek tentang teori itu di praktikum. Oke, karena di computer science ya. Kalau Mbak Hani sama Mbak Ernan? Ya, hampir sama Bu, seperti Mbak Meisha. Ada lecture dan juga tutorial session. Selain itu, dosennya di sana juga yang kayak temen gitu loh Bu. Maksudnya Maksudnya kayak temen gimana? dosennya di sana kayak nggak ada batasan seperti itu. Pernah ada suatu momen satu momen dosennya tuh ngasih kayak kuis gitu Bu. Terus nanti 3 orang terbaik teratas itu dikasih gift. Jadi lebih semangat gitu. Oke. Terus pernah juga ada dosen yang ngajak ngopi. Jadi untuk mahasiswa yang aktif itu diajak ngopi, diajak sharing bareng gitu. Jadi lebih semangat gitu loh Bu maksudnya. Apalagi kalau dosennya masih muda ya. Iya. Lebih semangat lagi ya. Langsung. Oke, kalau Mbak Ernan mungkin? Oh, kalau saya di sana itu kan ada kayak kanvas gitu. Kalau di sini nggak siakat ya. Oke. Tapi kanvas itu untuk bisa mengakses semua materi yang udah pelajari. Jadi kalau semisal kita mau final exam, itu kita bisa mempelajari semuanya yang dari pertemuan kanvas awal itu. sampai akhir. Itu sangat memudahkan mahasiswanya. Oke, ini tentu bisa jadi metode baru ya untuk dosen-dosen, khususnya di UBI ya. Jadi bisa penerapan pembelajaran di Malaysia itu bisa kita tiru begitu ya untuk kebaikan bersama. Salah satunya itu tadi materi-materi yang sudah disiapkan. Kemudian kalau metode gift itu kayaknya hampir semua ya kita pernah sih gitu ya. Tapi yang agak itu dia ngajak ngopi itu ya. Nah itu. Oke, coba lebih ke life skill dan self growth. Apa pelajaran hidup yang paling besar yang teman-teman dapat dalam program ini? Pelajaran hidup apa sih? Waduh, deep banget ya. Aduh, pelajaran hidup. Sebagai anak tunggal ya Bu. Oke. Yang apa-apa pasti kayak Musik sedih. yang kayak apa-apa pasti kayak udah disediain atau apa-apa sama orang tua gitu. Dan apalagi ini pertama kali saya ngerantau kan Bu. Jadi kayak lebih bikin belajar saya untuk kayak kerasnya hidup gitu loh. Kayak lebih mandiri, terus juga bisa belajar tentang manage waktu dan juga manage kebutuhan seperti itu. Oke, kalau Mbak Hani? Soft skill pastinya juga lebih mandiri, lebih bisa memanage waktu, terus juga bisa memanage uang pengeluaran. Seperti itu. Oke, Mbak Ernan? Ya, kalau saya sendiri juga hampir sama lebih mandiri, terus juga manage waktu dan memanage uang, dan ya ini salah satu
pengalaman terbesar saya karena rantau selama itu dan Di luar negeri. ya di luar negeri. Dan 4 bulan loh ya teman-teman. Jadi 4 bulan setengah ya. Iya. Dan itu kemarin lebarannya di Malaysia. Iya, Aduh, sedih ya. Sangat Tapi berbeda. tetap kok saya dulu komunikasi, teman-teman juga cerita kalau waktu lebaran itu teman-teman juga berkunjung ya, berkunjung ke rumah teman-teman yang ada di Malaysia. rumah atau imigran. Iya. Oke, Imigran Indonesia gitu. ke Malaysia. Oke, luar biasa. Terakhir nih, kalau bisa ini teman-teman, kalau bisa bawa satu hal dari Malaysia ke kampus itu apa? Apa ya? Mungkin apa ya? Aduh. Aku ada kebiasaan belajar sebelum ujian. Oke. Jadi Emang di sini masih nggak belajar? Ini Bu, kan kalau kita itu biasanya kayak ya udah belajar aja gitu ya. Kalau di sana itu ambisi. Jadi jiwa kompetitifnya itu sangat-sangat besar gitu loh Bu. Jadi benar-benar setiap sudut itu bakal culture shock kalau misalkan kita lagi final exam itu bakal culture shock ngelihat mahasiswa-mahasiswa yang jalan aja sambil megang buku. Wow. Jadi kayak benar-benar kita jalan sambil kayak mereka pakai earphone terus ngapalin kayak gitu. Jadi aku kayak sepanjang jalan tuh mau ujian ngelihat mereka yang lagi belajar gitu Prepare-nya ya. Iya, prepare-nya tuh kayak wah gitu loh. Dan kayak ngerasa kayak kok aku di sini nggak belajar sendiri gitu. Jadi langsung menumbuhkan apa semangat untuk belajar juga. Jadi di final exam berikutnya saya juga mengikuti metode itu dan ternyata sangat works. Oh, iya. Tapi itu juga jadi habituasi ya. Kalau misalkan di Indonesia pasti nanti ada julidnya. Iya. Alah, gitu ya. Iya. Alah, itu loh. So ambis gitu. Iya, gitu. Tapi nggak apa-apa kan orang beda-beda ya. Tapi memang betul sih harus ada prepare gitu. Kalau Mbak Ani mungkin apa Ya, kira-kira? disiplin ya Bu di sana dan juga lingkungan yang profesional. Maksudnya antara kita kerja kelompok sama nongkrong tuh beda gitu. Kalau kerja kelompok ya udah serius gitu. Terus kalau nongkrong ya udah nongkrong biasa seperti itu. Oke. Kalau Mbak Irnan? Kalau saya dari cara belajarnya, kalau saya pribadi pernah pengalaman saya itu mau final exam Ibu ya. Di sana tuh kan waktu itu kan berbeda dengan sini. Oke. Jadi, Berapa jam sih? 1 jam. 1 jam ya? Iya, dan lebih dulu sana? Iya, lebih dulu sana. Dan di sana tuh kan kalau di sini maghribnya itu kan jam 6, jam setengah 6. Kalau di sana tuh jam setengah 8, jam 7, jam setengah 8 gitu kan. Nah, terus itu ada satu waktu tuh itu besok mau final exam. Saya belajar tuh, saya juga belajar sama Mbak Ani juga di kamar tuh kan. Nah, waktu udah selesai belajar, waktunya tidur, tapi saya nggak tidur. Saya nggak bisa tidur, saya lanjut belajar sampai pagi. Wow, kenapa tuh? Takut atau gimana? Iya, takut kayak nervous gitu loh, bukan soalnya kan untuk jurusan international business tuh hampir semua matkul yang keluar di final exam itu semua hitung-hitungan. Oh iya. Iya kan, dan Akuntansi gitu Bu. Iya. Dan saya itu kan termasuk pertama kali mempelajari di jurusan itu. Jadi kayak saya takut gitu. Jadi saya belajar terus. Oh iya, berarti lebih ke tanggung jawab ya. Mbak Irna tuh lebih tanggung jawab. Jadi, waduh nggak tidur nih gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman, keren. Jadi banyak banget pengalaman-pengalamannya. Jadi untuk teman-teman UBI, nah ini bisa nih dari Mbak Maisha, Mbak Hani, Mbak Irnan kasih closing statement biar lebih semangat untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa mandiri internasional gitu ya. Apa nih mau disampaikan? Buat teman-teman jangan pernah takut buat nyoba apapun yang ada di sekitar kita selagi itu positif dan mendukung pendidikan kita, dan kita nggak pernah tahu gitu apa yang ternyata bukan yang kita inginkan, justru malah jadi tempat yang bisa mengembangkan mimpi-mimpi kita. Wih, keren, luar biasa. Aplaus dong buat Mbak Maisha. Kalau bahan ini. Buat teman-teman yang ingin mengikuti program pertukaran pelajar ini, jangan pernah takut gagal, jangan pernah minder, apalagi tentang bahasa ya. Semuanya itu bisa dilalui dengan seiring berjalannya waktu. Jadi semangat, udah semangat. Oke, keren Mbak Hani. Mbak Irnan. Dari saya
untuk teman-teman semua, ketika ada sebuah kesempatan, maka manfaatkanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Seperti itu. Oke, keren. Oke, terima kasih Mbak Maisha, Mbak Hani, Mbak Irnan. Tentunya informasi ini tadi tentu masih kurang ya. Nah, nanti kita akan lebih banyak diskusi sharing lagi. Mungkin di next pertemuan kita akan lebih detail lagi membahas ini ya, pembelajarannya bagaimana, mata kuliahnya bagaimana, dan tentunya PMM internasional ini juga sudah dibuka di semester ini. Silakan Sobat Ubi yang mau bergabung itu sangat dibuka seluas-luasnya. Itu tadi kata Mbak Inan, kalau ada kesempatan kenapa tidak diambil gitu ya, dicoba saja. Oke, Sobat Ubi, itu tadi perbincangan kita tentang program PMM Mandiri Internasional yang diselenggarakan di kampus INTI International University. Semoga bincang-bincang tadi bisa menambah wawasan Sobat Ubi dan juga bisa membuat semangat mengikuti program PMM Mandiri. Dan semester ini kita juga membuka teman-teman untuk bisa mendaftarkan diri menjadi mahasiswa UBI yang berkesempatan berkuliah di kampus INTI International University. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan teman-teman, dan lebih lanjut lagi kalau ingin mendapatkan info yang lain-lainnya ya, nanti bisa follow di podcastnya UBI TV di YouTube dan juga follow di Instagram kita UBI Official. Terima kasih. Saya Ibu Dwi Agustina Rahayu dan juga ada Maisha, Saya Hani. Mbak Hani. Dan saya Irnanda. Sampai jumpa di podcast UBI lainnya. Podcast UBI Mind Venture, kampus lebih dari sekedar kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.